Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Larangan yang kebetulan diwakili oleh Ibu Puji Atriadis di SPD dan calon guru penggerak angkatan 11 di SMK Muhammadiyah Larangan ada Ibu Mulyani SPD dan Ibu Rizky Handini SPD dan para Bapak Ibu guru yang hadir pada aksi nyata didominasi budaya positif pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memasuki kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini dimohon berdiri. Dimohon untuk ujian maju ke depan oleh Ibu Hawa. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya ialah sambutan, di mana sambutan kepala sekolah kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Puji Atriadis SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbi wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melihat, menyaksikan rekan kita menyampaikan aksi nyata diskriminasi budaya positif yang semoga nanti bisa mengimbaskan ke kita semua. Salawat besar salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman yang serba modern seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Larangan, yang saya hormati Ibu
calon guru penggerak angkatan 11 yang alhamdulillah berarti saat ini sudah mendekati akhir dari modul 1 ini. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa selalu membawa kebahagiaan dan keberkahan serta ilmu yang telah didapatkan waktu di bangku kuliah untuk disampaikan ke peserta didik ya, dengan berbagai macam cara, karena memang karakter siswa berbeda dengan waktu masih sekolah dulu. Sekarang mungkin karakternya lebih sedikit kurang ya, karena itu perlu adanya diseminasi. Alhamdulillah saat ini nanti kita akan menyaksikan diseminasi budaya positif. Harusnya di sini disaksikan oleh semua wali kelas, karena budaya positif ini yang menjadi tolak ukur pembiasaan bagi guru yang kemudian akan dicontoh oleh para siswa. Ya, para siswa selalu diawali oleh wali kelas yang mungkin dianggap siswa sebagai orang tua kedua di sekolah. Kemudian budaya positif ini juga harus diikuti oleh BK. Selain BK, jelas di sini ada tim kesiswaan dan guru-guru yang lain. Harusnya memang budaya positif ini bisa tersampaikan ke semua warga sekolah. Ya, semoga yang nanti menyaksikan diseminasi budaya positif bisa mengimbaskan minimal ke rekan-rekan yang ada di lingkungan kerjanya, di lingkungan sekolah ini, kemudian bisa ditularkan, bisa menjadikan contoh untuk anak didik kita. Karena budaya positif ini sudah harus dibiasakan. Hal seperti apa sih yang bisa menimbulkan atau meningkatkan karakter siswa? Karena memang kita sudah ada pembelajaran P5, tapi dirasa kurang maksimal karena P5 mungkin hanya di minggu-minggu tertentu saja, seminggu sekali belum bisa maksimal. Kalau misalnya untuk menciptakan karakter itu harus setiap hari didukung oleh semua lini, tidak hanya guru, karyawan, staf juga harus bisa menciptakan, mencontohkan budaya positif sehingga siswa yang melihat juga, oh jadi lingkungannya seperti ini. Walaupun mereka mungkin sudah diberikan arahan atau karakter yang disampaikan oleh guru SD, guru SMP, kemudian naik ke SMK, kalau tidak selalu kita berikan contoh, ya kemungkinan dianggapnya oh di sekolah ini pembiasaannya beda, karena siswa itu melihat dari lingkungan yang mereka pelajari, yang mungkin dari negeri bajunya selalu dirapikan, selalu saya yang cowok dimasukkan. Kalau misalnya kita lemah sedikit saja melihat anak bajunya dikeluarkan, ya sudah mereka menganggap kita juga kalau lihat guru ini nggak bakal kena nasihat, kalau melihat ini nanti dibiarkan saja. Ya kalau misalnya pembiasaan itu selalu kita terapkan setiap hari, setiap saat oleh semua, insya Allah visi-visi kita akan tercapai, benar-benar akan tercapai. Ya, visi kita nomor 1 adalah berakhlak, bagaimana kita menciptakan budaya tentang berakhlak. Kedua, berilmu, bagaimana kita menciptakan di dalam suatu istilahnya pembelajaran, bisa menciptakan benar-benar, oh ternyata di kelas ini tidak cuma hanya isinya oh seperti ini saja, ada isinya. Mereka membawa istilahnya buku yang tidak hanya isinya bawa pulang kosong. Ada pembelajaran yang mereka didapatkan di hari ini. Jangan sampai mereka datang ke sekolah tidak ada yang mereka dapatkan. Yang terakhir adalah berprestasi. Tujuan dari berakhlak, berilmu adalah intinya mereka bisa menjadi pribadi yang berprestasi.
Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan dalam rangka acara diseminasi ini dan Bapak Ibu yang menjadi peserta bisa mampu mengibaskan keresahan dan kepesertaan diri kita. Ya, jadi demikian sambutan dari saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini berhalangan hadir. Bila berikut hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Puji Apresiasi SPD dan telah menyampaikan sedikit mengenai apa itu budaya positif. Kita memasuki acara inti pada kegiatan pagi hari ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 kita, Ibu Mulyani SPD dan Ibu Desi Fidendi. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Aduh, tadi sudah khotibahnya oleh MC dan Ibu Dias ya. Mudah-mudahan di pagi menjelang siang ini masih semangat mengikuti diseminasi budaya positif dari kami. Tidak bosan-bosannya kami menularkan materi dan juga apa yang kami dapatkan di CGP untuk diibaskan kepada rekan guru dan juga peserta didik. Kami yang memaparkan nanti ada saya sendiri dengan rekan saya Bu Desi Handayani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Baik, budaya positif ya, berarti kita hari ini auranya harus positif, harus senang, tidak ada rasa terpaksa ataupun tertekan, sehingga saya harapkan semuanya mengikuti permainan ini sebelum kita mulai sensasinya. Kita tolong Bapak Ibu untuk berdiri berhadapan dengan rekannya. Ya, bawa pada temannya. Punya buku bawah. Yang bawah sini bawah. Baik, nanti Bu Desi timer saja Bu, di timer 30 detik. Saya pun senyumnya harus 30 detik loh. Ayo kita berapa lama? Sudah mulai dimulai? Coba senyum, emang harus tatap-tatapan senyumnya enggak? Tangan tawa. Ya, berhadapan-hadapan. Saya itu mulai dengan ketiga senyum gitu Bapak Ibu. 1, 2, 3, Bu Desi timernya. Jangan ditutupi. Seperti lomba deh. Ini bisa juga nanti diterapkan di kelasnya apabila anak-anaknya sudah mulai bosan, karena dari senyum nanti akan menjadi tertawa itu Pak Reko sepertinya sudah happy sekali melihat. Oke, cukup, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, karena senyuman ternyata bisa membawa aura positif ya, suasananya juga menjadi lebih menyenangkan sedikit. Baik, sebelum kita mulai destinasi kali ini, kita akan membuat kesepakatan pada forum destinasi. Sebagai pemantik, saya
kedua yaitu menghargai siapapun. Setuju nggih? Sepakat. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Setuju nggih? Kira-kira apa lagi setelah ini? Ada lagi usulan untuk kesepakatan? Berarti kan bukan hanya dari saya. Selain menghargai siapapun, kalau mau keluar gimana hendaknya? Izin dulu atau asal keluar saja? Oke, berarti izin ketika hendak keluar di ya, kemudian nggak usah banyak-banyak, satu lagi HP, bagaimana HP? Ya, ya tidak usah dimakan, cukup di silent saja. Ya, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya terlebih dahulu ya. Nanti ada 6 materi yang mencakup budaya positif. Nanti dari saya 3 materi dan dari Bu Destian Dayani juga 3 materi. Oke, disiplin positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif mencakup disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif. Kita sering mendengar kata disiplin ya, disiplin positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang ada di sini, ada nggak yang mau berpendapat apa itu disiplin? Oke, Pak Eko, berikan benar. Disiplin positif itu merupakan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita biasakan dan terapkan pada diri kita. Oke, bagus sekali jawaban dari Pak Eko. Iya, ada lagi kira-kira yang lainnya? Disiplin positif. Iya. Disiplin positif itu adalah kebiasaan yang baik yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menciptakan iklim positif yang menyenangkan. Ya, tepat sekali jawaban dari Pak Andri dan Pak Eko. Saya yakin orang semua sudah tahu disiplin positif itu merupakan kebiasaan yang baik yang dapat menciptakan suasana yang nyaman, yang positif sehingga harapannya kita bisa menularkan kepada peserta didik kita. Penerapan disiplin yang mengajarkan anak di antara itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebelum saya lanjutkan, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi harus bermula dari dalam diri sendiri, ya. Lebih bagusnya itu dari faktor internal bukan eksternal. Bagaimana cara menumbuhkan faktor internal dari dalam diri nanti akan kita bahas bersama di sini. Next. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian ataupun hukuman. Ya. Oke. Sebelum
dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Kira-kira nilai kebajikan apa saja sih yang bisa kita tumbuhkan kepada anak-anak didik kita? Nilai kebajikan yang sekiranya bisa membuat anak didik kita itu memiliki disiplin positif, motivasi, dan budaya positif pada akhirnya. Nilai kebajikan apa? Ya, mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kira-kira tadi di awal kita menghargai orang lain. Terus satu lagi, yes, nilai kebajikan selain menghargai orang lain juga bisa menghormati, kemudian disiplin, bertanggung jawab, dan macam-macam yang ada banyak sekali. Tetapi nanti kita merujuk pada profil pelajar Pancasila, karena di kurikulum Merdeka ini kan ada ciri khasnya, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang nanti nilainya akan diukur melalui 6 dimensi atau karakter profil pelajar Pancasila. Ya, nilai kebajikan ada banyak sekali, di antaranya menyapa, ya, budaya 5S itu juga nilai kebajikan, ya. Tetapi yang bisa diukur biasanya dalam P5 itu adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan akhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, ketiga berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Semua dimensi ini mencakup nilai-nilai kebajikan yang tadi ada: saling menghormati, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Ya, next. Motivasi perilaku manusia ini sudah masuk dalam materi yang kedua. Motivasi perilaku manusia itu kira-kira apa ya? Monggo, ada yang ingin berpendapat? Motivasi? Motivasi itu apa? Kalau motivasi sendiri adalah Febri, dorongan untuk melakukan hal yang positif. dorongan untuk melakukan hal yang positif. Tepat sekali, bagus. Terima kasih Bu Intan. Ada yang lain? Ya, silakan Bu Devi. Ya, untuk motivasi itu selain dari kata Bu Intan tadi, menurut saya dorongan untuk melakukan hal yang positif bisa berasal dari dalam diri maupun juga bisa berasal dari orang lain. Tepat sekali. Luar biasa. Ya, jadi motivasi itu dorongan untuk melakukan hal yang positif, tepat bisa berasal dari dalam diri, ya, atau faktor internal, maupun bisa dari faktor eksternal. Next group. Nah, 3 motivasi perilaku manusia itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor eksternal itu biasanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu masih faktor eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Masih faktor eksternal, ya. Dan yang terakhir, ini yang dari faktor internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ada penting. Nanti bisa diedit ya. Oke, baik, sekali lagi. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, itu yang eksternal berasal dari orang lain. suaranya kedengaran nggak? Dengeran. Apa yang
Ya, jadi yang diharapkan motivasi yang tumbuh dari dalam peserta didik kita itu berasal dari motivasi internal, bukan motivasi eksternal yang pertama dan kedua, yaitu untuk menghindari mendapat hukuman atau untuk hanya sekadar mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, ketika tidak ada hukuman dan penghargaan, maka mereka tidak akan melakukan hal positif tersebut. Tetapi ketika motivasinya itu berasal dari internal atau dalam diri sendiri, maka dia berusaha untuk menambah nilai dirinya. Dia contohnya tidak datang terlambat karena memang saya itu harus disiplin, harus bertanggung jawab, harus melakukan nilai-nilai kebajikan yang memang untuk menunjukkan ini loh, saya punya value yang positif atau nilai yang positif. Next book. Jadi Bapak Ibu, kita akan memasuki materi yang ketiga. Dari yang pertama tadi, disiplin positif, kebiasaan-kebiasaan baik yang hadir dalam diri mereka itu sebaiknya berasal dari motivasi internal, bukan karena hukuman dan juga menghindari hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan dari Bapak Ibu guru maupun orang lain. Maka supaya mereka lebih yakin lagi dalam melakukan budaya positif, kita perlu memahami yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Next. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dibuat oleh guru, ya, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kenapa harus sepakat? Bukan berasal dari gurunya saja. Kalau misalkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu hanya dibuat oleh gurunya saja, itu namanya bukan keyakinan atau kesepakatan, tapi namanya apa? Peraturan, tata tertib. Itu namanya tata tertib sekolah, peraturan sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini dibuat berdasarkan peran guru yang membuat kesepakatan antara guru dan murid. Harapannya apa? Supaya tadi menunjukkan motivasi internal. Jadi mereka menyadari bahwa oh ini loh nilai kebajikan yang harus ada dalam diri saya, sehingga saya tidak melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang benar berdasarkan dari motivasi internal. Next. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi selama ini tata tertib yang ada mereka masih banyak yang melanggar, mungkin salah satunya karena dibuat oleh satu pihak saja. Jadi lebih baiknya memang alangkah lebih baik terutama kita terapkan dulu di lingkup yang kecil, misalnya di kelas, yaitu membuat kesepakatan kelas. Saya yakin karena sudah ada CGP terdahulu sebelum angkatan kami, kesepakatan kelas sudah dibuat. Tapi alangkah lebih baiknya kita lebih mendalami lagi kesepakatan kelas dibuat di lingkungan sekolah, terutama dari tingkat kelas terlebih dahulu. Next. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas, misalnya di kelas 10 AKL dengan wali kelas Bu Alisatul Atiko. Yang pertama, nggak bisa disaja ya. Belajar bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, ini kenapa muncul kata-kata itu ya? Awalnya dari menggali impian kelas tersebut. Kelas yang nyaman itu, kelas impian kalian seperti apa? Oh, yang bersih, yang nyaman. Maka kesepakatan yang muncul adalah bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu orang lain, satu sama lain, tepat waktu dan sebagainya. Ini beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan di masing-masing kelas. Next.
manusia sebagai alasan anak melakukan tindakan yang negatif atau melanggar itu saya terapkan dalam kasus yang sudah pernah dialami di sekolah kita. Panas tuh ada di sini kebetulan, tapi jangan nggak usah berbicara, nanti kita diskusi sendiri. Kasus guru wali kelas sebelah PKN yang bingung menghadapi ulah salah satu anak yang bernama Osa. Beberapa anak telah mengeluhkan Osa terlalu sering meminta ditraktir jajan atau makan siang kepada mereka dan agak memaksa, sehingga ada lagi jika berangkat ke tempat PKN juga tidak mau iuran bensin, hanya CB, tidak sesuai kesepakatan awal. Aslinya kan kalau berangkat bersama nanti bensinnya bajongan gitu. Ternyata yang membayar bensin rekan-rekannya saja. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Nasrul, apa yang akan Anda lakukan? Anda kira-kira alasan Osa itu apa? Coba next. Alasan Osa yang pertama berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Osa adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi ya yang sudah dijelaskan Bu Desti. Kemudian dari masih dengan kasus yang sama, kebutuhan dia karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakannya pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar itu adalah dia ingin terpenuhi kasih sayang dan rasa diterima baik oleh guru maupun orang tua. Next. Alasan yang ketiga dan keempat, karena temannya jadi menuruti keinginannya walaupun terpaksa, maka sebetulnya Osa sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan, dan Osa juga memperoleh kebebasan dengan meminta paksa teman-temannya untuk mentraktir dia. Ini kasus real ya, yang tahun lalu ya Mas Nasri ya. Ini saya dilapori juga, tidak hanya ke wali kelas, tapi saya juga dilapori oleh rekan-rekannya Mas Osa. Kemudian next. Nah, kebutuhan dasar yang kelima yaitu Osa menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diminum bayar makanannya. Nah, teman-temannya itu ekspresi kesalnya menurut dia menyenangkan, sehingga kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Osa adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar itu sebenarnya ada pada kasus-kasus anak yang ada di sekitar kita ya. Dia ingin membutuhkan bertahan hidup, kemudian membutuhkan tadi kekuasaan, kebebasan, rasa diakui dan juga kasih sayang gitu. Jadi kita bisa membreakdown setiap kasus-kasus yang ada. Nah, posisi kontrol guru tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Desti dan dikuatkan lagi oleh Bu Dias, betul sekali. Next. Jadi penghukum itu memang pada saat itu anak nurut setelah dihukum, tapi dampak negatifnya adalah timbul rasa dendam. Dan ketika tidak semua guru menerapkan hukuman, maka pasti anak tersebut hanya akan melakukan kebaikan atau tidak melanggar ketika ada guru yang menghukum saja. Tetapi ketika kan tidak semua guru respect ya, ada yang cuek, ada yang bagaimana, sehingga posisi penghukum itu hanya akan berlaku saat itu, dan dampak yang negatif yang lebih bahaya lagi yaitu menimbulkan dendam. Nah, dan semuanya sudah dijelaskan dengan baik oleh Bu Desti. Yang paling tepat betul sekali sebagai posisi manajer. Tujuan utamanya posisi manajer itu apa sih? Yaitu supaya dia bisa kembali setelah melakukan pelanggaran atau kesalahan, dia bisa kembali ke kelompoknya dengan identitas yang sudah sukses. Tadi kan melakukan kesalahan dianggap gagal. Nah, setelah ditreatment dengan posisi kontrol manager, nanti dia bisa kembali ke kelasnya atau ke kelompoknya dengan pribadi yang sukses. Sukses kenapa? Karena dia sudah menyadari bahwa kesalahannya dia itu karena sudah distabilkan identitasnya oleh kita dan sudah meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas.
sebagai penutup saja ya, karena ada 2 langsung sampai terakhir. Nah, segitiga restitusi tadi saya simpulkan lagi walaupun sudah di itu. Next group. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi dengan cara next, sedikit catatan saja. Ini sudah saya terapkan, ada 2 kasus. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak itu ketika merasa bersalah, kita ajak diskusi. Betul tadi jawaban dari Bu Asya dan Pak Raiko, diajak berdiskusi, kemudian mereka mengakui bahwa identitas gagalnya itu bisa menjadi orang yang sukses humanitis. Nah, contoh menstabilkan identitas itu kata-katanya seperti apa sih? Awal-awal kita diskusi ketika anak membuat kesalahan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau bisa juga Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, ya, siapa yang salah. Tapi Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah itu. Kata-kata kita menstabilkan identitasnya dulu, jangan langsung menghukum. Kalau menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kan tidak. Kemudian next, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini tadi kaitannya dengan kita menggali alasan itu untuk mengetahui dia itu mau memenuhi kebutuhan dasar yang mana. Next group. Contoh, misalnya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Ketika kita menangani anak itu pasti tidak akan langsung dia untuk saya merasa bersalah. Pasti tidak seperti itu. Dia pasti punya alasan. Loh, kan saya masa sarapan doang disalahkan seperti itu misalnya. Nah, tapi caranya gimana? Kamu boleh sarapan, hanya lebih baik izin dulu seperti itu ya. Pasti anak itu ketika diajak diskusi nggak langsung dia merasa bersalah. Maka kita harus menstabilkan atau memvalidasi tindakan yang salah. Dia benar-benar merasa bersalah, jangan langsung ke posisi yang terakhir ya, atau menanyakan yang setelah dia sudah apa tadi yang pertama segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitasnya sudah stabil, dia juga sudah memvalidasi bahwa dia melakukan kesalahan. Maka yang terakhir adalah kesalahan dia itu telah melanggar keyakinan mana. Keyakinan tentunya berarti kalau kita mau menerapkan segitiga restitusi harus sudah ada keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Mungkin di sekolah kita keyakinan kelas sudah dibuat, keyakinan sekolah yang belum kita praktekkan. Nanti insya Allah ya Bu Desti, keyakinan sekolah itu berarti mencakup semua peraturan sekolah, tidak hanya lingkup kecil di kelas. Udah terakhir, next. Nah, ya jadi budaya positif itu meliputi 6, yaitu disiplin positif, perilaku manusia, keyakinan sekolah, kelas, dan dasar manusia, posisi kontrol dulu, dan segitiga restitusi. Terima kasih. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga bergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak ya. Itulah tadi hasil dari materi budaya positif yang disampaikan oleh CPP Angkatan 11 kita, Ibu Mulia Ibu Desti. Semoga apa yang disampaikan bisa diterapkan untuk Bapak Ibu semua yang ada di sekolah untuk mencapai kemampuan anak sesuai dengan tujuan sekolah kita, itu beranak, berilmu, dan berprestasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang tapi masih semangat ya? Ya. Anak-anakku kelas 10 akuntansi 1. Kita ini pertemuan awal di semester ganjil. Untuk itu pada kesempatan kali ini Ibu akan membuat keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Jadi kesepakatan kelas ini berupa kalimat-kalimat yang akan kita sepakati bersama untuk dipatuhi oleh semua anggota kelas. Tujuannya apa sih membuat kesepakatan kelas ini? Yaitu untuk membuat suasana kelas sesuai dengan impian kita, bisa nyaman, tertib, lancar sehingga pembelajaran juga berjalan dengan baik. Bisa dipahami ya? Kalau peraturan-peraturan yang umum, misalnya hari Senin harus memakai baju IPM, kemudian apalagi misalnya harus membiasakan budaya 5S dan sebagainya, itu adalah peraturan-peraturan tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Jadi bedanya peraturan dan kesepakatan itu, kalau peraturan dibuat oleh sekolah atau mungkin bagian kesiswaan gitu ya, kalau kesepakatan kelas ini dibuat bersama-sama, disepakati oleh semua, sehingga ketika nanti sudah menjadi kesepakatan kelas yang akan dijaga di sana, kalian harus mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, kalau melanggar bagaimana Bu? Kalau melanggar nanti ada sanksi, ya sanksi atau lebih tepatnya konsekuensi sesuai dengan nanti yang kita sepakati. Gitu? Ya. Jadi nanti kalian silakan tuliskan apapun pendapat kalian. Oke, baik. Ibu akan membagikan masing-masing kalian satu stick note. Kalian tuliskan impian-impian untuk kelas kalian itu seperti apa. Ya, jadi aturan yang bisa disepakati, diupayakan untuk menciptakan kelas yang nyaman. Oke, itu satu. Ya, ada sudah semua? Oke, kalau sudah semua ya, kita bahas, kita kelompokkan. Dari yang pertama, dilarang mencoret-coret tembok. Kita kelompokkan di sini, coret-coret berarti kebersihan ya. Menghargai kepada guru, kemudian menghargai guru ketika menerangkan. Kelompokkan di sini, memakai kaos kaki sesuai dengan harinya. Kaos kaki ini. Baju olahraga tidak boleh dimasukkan, berarti seragam maksudnya baju olahraga. Kemudian sepatu harus berwarna hitam. Sepatu kaos kaki saya masukkan satu kelompok ya. Kemudian untuk menghormati guru sama di sini. Kemudian ada lagi, jangan membuang sampah. Oke. Jangan membuang sampah di lantai. Tidak boleh tidur saat pelajaran. Saya masukkan ke tadi menghargai dulu ya. Ya, pakai baju seragam yang rapi. Sini. Kemudian jangan makan saat pelajaran. Oke, bagus. Jangan main HP saat pembelajaran.
Sopan pada guru ya. Kayak gitu. Memakai seragam yang sesuai. Saling menghargai guru dan orang lain. Oke. Dilarang mengobrol saat jam pelajaran, harus fokus berarti masuk sini. Semoga bisa menjaga solidaritas, boleh, gitu ya, saya bedakan. Memakai tali sepatu berwarna hitam, oke. Masuk ke tempatnya. Memakai kaos kaki yang benar, ya. Kaos kaki yang benar itu yang bagaimana? Yang nggak banjir. Ya nanti kita bahas. Dilarang membuang sampah sembarangan. Terus jangan meninggalkan sampah di dalam meja. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Wajib memakai dasi. Ya, fokus ini berarti masuk ke seragam ya. Kemudian menjadi anak yang rajin. Rajin itu berarti ya. Memakai seragam yang sesuai harinya, oke. Memakai kerudung, ya sesuai dengan seragamnya. Dilarang memakai make up, bagus. Memakai make up, ya benar ya. Pakailah kerudung sesuai dengan seragamnya. Membersihkan kelas setiap hari, oke. Memakai seragam sekolah di hari yang sesuai. Memakai seragam, oke. Terima kasih. Oke, baik. Ini beberapa peraturan-peraturan yang sudah kalian tuliskan. Berarti ini murni dari kalian, sehingga nanti akan kita buat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu tidak boleh mengandung kalimat negatif. Dilarang, jangan, itu bisa diganti dengan misalnya dilarang buang sampah sembarangan. Nanti kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kata sebisa mungkin jangan menggunakan kata dilarang dan jangan. Oke, baik ya. Yang pertama, dilarang mencoret-coret tembok, dilarang membuang sampah. Ini berarti kaitannya dengan kebersihan ya. Kita nanti saya kaitkan di nanti malah motor. Nah, ini menjaga kebersihan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas diantaranya tidak mencoret-coret tembok dan meja, kemudian buang sampah pada tempatnya, dan menjaga kerapian dari tempat duduk. Sepakat ya? Sepakat, kita tempel di sini. Termasuk juga yang tiket, yang punya tanggung jawab tiket harus bertanggung jawab sesuai dengan hari yang dia tiket. Gitu ya? Kemudian yang kedua, apa itu? Menghargai guru dan sesama. Kalimatnya kita buat yang mudah dipahami, yaitu saling menghargai dan menghormati. Ya, jadi tidak hanya guru, kita juga harus menghargai dan menghormati guru dan juga teman-teman yang lain. Silakan ditempel Mbak di sana. Meniti ini menandakan kita sepakat sudah satu kelas. Kemudian selanjutnya memakai kaos kaki setiap hari, memakai sepatu berwarna hitam. Nah ini berarti hubungannya dengan sepatu ya. Memakai sepatu hitam
sesuai hari maksudnya kalau HW ya warnanya hitam. Kalau hari Senin sampai Kamis warnanya hijau. Silakan Mbak. Oke. Selanjutnya baju olahraga, baju seragam. Oke, ini kaitannya dengan seragam berarti adalah memakai seragam. Oke, kalimatnya jadi memakai seragam sesuai hari yang ditentukan dan harus rapi. Sepakat ya? Mau nempelkan enggak? Silakan. Ayo nempelkan. Warnanya ya enggak? Kan enggak boleh HP, enggak boleh tidur, enggak boleh ngobrol sendiri. Jadi kata-katanya, kesepakatannya adalah fokus pada pelajaran. Ngobrol kalau diskusi boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ngobrol hal yang lain, gibah apalagi nggak boleh ya. Oke, siapa lagi nih yang mau menempelkan kesepakatan yang seperti itu? Oke, selalu menjaga solidaritas. Semoga menjadi anak yang rajin dan melakukan. Nah, menjaga solidaritas dengan syarat saling menyayangi, saling dan tidak saling menolong ya, dan saling menolong dan menyayangi. Oke, saling menolong dan menyayangi sesama teman dan guru. Ada yang nelpon. Oh. Nih, kamu Mbak. Yang terakhir, dilarang memakai make up. Berarti nggak boleh pakai kata dilarang. Gimana? Jangan nggak boleh. Ini apa? Pakailah make up sewajarnya. Ya. Jadi maksudnya sewajarnya itu hanya bedang sama ya lip gloss saja yang tidak berwarna. Alis itu. Alis ya. Ya, yang penting jangan kayak sewajarnya saya tulis di sini bedak dan lip gloss. Lip gloss pun jangan yang berwarna ya. Iya, lip balm. Namanya apa? Lip balm. Oh iya, maaf. Lip balm. Ya, oke. Oke, selesai. Ini kesepakatan dari hasil rangkuman apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.